Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peta dan kebutuhan okupasi selama dan pasca pandemi yang telah kami dapatkan berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Next. Pengertian okupasi. Okupasi atau dalam bahasa Inggris adalah occupation yang artinya adalah pekerjaan atau profesi. Pengertian pekerjaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, barang apa yang dilakukan atau diperbuat atau dikerjakan dan sebagainya. Atau tugas kewajiban, hasil bekerja, perbuatan. Yang kedua adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Yang ketiga, hal bekerjanya sesuatu. Next. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan bagi seluruh umat manusia. Banyak perubahan yang terjadi di dunia, dan hal itu disebabkan oleh virus COVID-19. Mulai dari menggunakan masker saat keluar rumah, harus menjaga jarak atau social distancing antar satu sama lain, sampai beberapa industri atau bidang profesi yang sempat terhenti dikarenakan PPKM. Next. Dampak pandemi COVID-19, yaitu berpengaruh terhadap masyarakat, terutama sekolah yang ditutup dan dilakukan secara daring, beberapa tempat usaha yang tutup dan tengah terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Tapi tidak hanya beberapa bidang profesi mengalami penurunan, tapi ada juga yang beberapa profesi yang mengalami kenaikan. Pekerjaan yang mengalami penurunan selama pasca pandemi COVID-19. Beberapa profesi yang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Di antaranya ada yang pertama itu buruh pabrik. Buruh pabrik mengalami penurunan dikarenakan adanya aturan social distancing dan sehingga pabrik banyak yang berhenti beroperasi dan hanya membutuhkan sedikit karyawan. Kemudian ada karyawan mal. Karyawan mal sama seperti buruh pabrik, yaitu tempat usaha di mal yang menjadi sepi karena aturan PPKM dilarang berkerumun. Lalu ada tour guide. Tour guide mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya turis yang datang untuk berlibur. Lalu ada yang terakhir yaitu waitress. Waitress disebabkan aturan ketat pembatasan pengunjung dan di dine in di tempat. Next, Mas. Kemudian ada beberapa profesi yang mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19. Di antaranya ada kurir barang. Jika sudah kembali normal, volume belanja online pasti akan berkurang, dan itu mengakibatkan pekerjaan kurir menjadi berkurang. Lalu ada juga tenaga kesehatan. Hampir sama seperti kurir barang, jika sudah kembali normal, maka kebutuhan tenaga perawat di rumah sakit pasti akan berkurang. Berikut adalah beberapa sumber yang membuktikan bahwa pernyataan kami adalah benar. Dari Suara Jatim ID, 210.000 karyawan mal di Surabaya terancam PHK akibat perpanjangan PPKM darurat. Kemudian ada lagi dari Merdeka, alasan pengusaha terpaksa PHK karyawan di tengah pandemi corona. Next, Mas. Kemudian pada survei IDEAS, yang dikutip dari kompas.com, buruh pabrik profesi paling banyak terdampak COVID-19, disusul sopir dan penjaga toko. Kemudian dari Liputan 6, ada berita penghasilan pekerja lepas turun drastis akibat pandemi corona. Next, Mas. Bagian 2, pekerjaan yang mengalami kenaikan selama dan pasca pandemi COVID-19. Next, Mas.
beberapa profesi yang mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19. Ada 3, yaitu produsen masker, konveksi baju hazmat, produsen obat. Produsen masker meningkat karena kebutuhan masyarakat di masa pandemi, yaitu mengenakan masker saat keluar rumah. Konveksi baju hazmat, bagi para tenaga kesehatan diwajibkan menggunakan baju hazmat ketika menangani pasien terkonfirmasi COVID-19. Dan pemakaian baju hazmat ini adalah sekali pakai, sehingga membutuhkan baju hazmat sangat banyak sekali. Produsen obat, di masa pandemi, banyak sekali orang mencari obat secara mandiri, terutama vitamin C untuk membantu kekebalan tubuh kita. Next, Mas. Dan ada lagi yang namanya produksi peti jenazah dan kurir. Produksi peti jenazah dikarenakan kebutuhan yang meningkat mengingat pandemi ini menelan banyak korban. Jadi kebutuhan peti jenazah meningkat. Yang kedua, yang selanjutnya kurir. Pandemi membuat banyak masyarakat melakukan belanja online. Dan ini berpengaruh terhadap pengiriman barang yang memerlukan banyaknya tenaga kurir. Baik, Mas. Juga ada pegawai mal dan buruh pabrik. Pegawai meningkat karena mal sudah kembali beroperasi dengan normal sehingga bisa melakukan penjualan dan dapat merekrut karyawan baru lagi. Dan buruh pabrik akan meningkat ketika sudah kembali normal dan kegiatan pabrik pun sudah berjalan normal juga, maka pabrik akan butuh banyak karyawan seperti sedia kala di saat sebelum pandemi COVID-19. Next, Ma. Ya, saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh berita dari kompas.com dan juga Tempo, majalah Tempo. Salah satu bukti bahwasanya dampak corona ini membuat seorang wanita pengusaha konveksi. Di sini ada contoh ibu-ibu yang banyak setir dari pengusaha konveksi baju menjadi konveksi APD untuk keperluan nakes untuk melindungi diri dari menangani pasien yang terindikasi COVID-19. Kemudian dari majalah Tempo, Menkes mengungkap jumlah kebutuhan perawat dan dokter untuk penanganan COVID-19 ini meningkat pesat. Jadi kebutuhan perawat dan dokter ini merupakan profesi yang sangat dibutuhkan selama pandemi ini. Selanjutnya dari CNN Indonesia, bahwasanya transaksi e-commerce itu naik nyaris 2 kali lipat saat pandemi. Jadi kebutuhan pembelanjaan masyarakat secara online itu naik pesat dikarenakan pasar-pasar pusat perbelanjaan mal sudah banyak yang ditutup seperti yang dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada pengusaha mebel, sama seperti tadi ibu yang pengusaha konveksi baju beralih ke APD, sekarang pengusaha mebel, kursi, meja, dan lain-lain beralih ke pembuatan peti jenazah. Hal ini karena dampak pandemi juga. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kelompok saya. Ada 3. Yang pertama, dampak dari wabah COVID-19 ini terkait kebutuhan profesi dari awal pandemi hingga saat ini mengalami pasang surut. Namun, jumlah penurunan kebutuhan profesi ini tetap lebih banyak daripada kenaikannya. Jadi meskipun ada yang turun dan juga naik, tentu yang turun ini lebih banyak karena mengandalkan dari kebutuhan sebelum pandemi ini tiba. Jadi banyak yang lebih turun daripada naik. Hanya tertentu saja yang mengalami kenaikan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian yang kedua, profesi yang mengalami penurunan yang saya sebutkan barusan. Banyak sekali itu seperti buruh pabrik, karyawan mal, waitress, dan orang-orang yang bekerja di sektor wisata. Ini yang sangat terdampak sekali ya. Kemudian yang mengalami kenaikan beberapa yaitu seperti kurir, produsen peti jenazah, nakes, dan semua profesi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan survei, jadi kami membuat materi ini yang pertama kami menganalisis dari teori-teori atau fakta yang terdapat di internet, yaitu yang lebih jelasnya dari sumber-sumber yang kredibel seperti kompas.com, CNN Indonesia, kemudian dan lebih banyak lagi. Yang kedua, kami melakukan sebuah survei
yang kami lakukan melalui Google Form. Kurang lebih hampir 40 lebih responden yang menjawab, dan kami melakukan kesimpulan bahwasanya para responden menyatakan bahwa profesi yang mengalami penurunan akan segera naik karena beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Contohnya buruh pabrik, karyawan mal, dan pekerja di sektor wisata. Ya, sekian itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke rekan saya, Rainal Octaviani. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang peta dan kebutuhan okupasi selama dan pasca pandemi. Mohon maaf jika ada salah kata selama proses presentasi. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.